Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dwinasari, MPM 2201011078 dengan kode mahasiswa D141. Dosen pembimbing Dedi Wahyudi. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video dari buku Cambridge University Press yang berjudul Linguistik Internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik internasional. Linguistik internasional atau sering disebut dengan IL adalah pendekatan interdisipliner untuk tata bahasa dan interaksi di bidang linguistik yang menerapkan metodologi analisis percakapan untuk mempelajari struktur linguistik, termasuk sintaksis, fonetik, fonologi, morfologi, semantik, pragmatik, dan seterusnya. Linguistik internasional didasarkan pada prinsip bahwa struktur dan penggunaan linguistik dibentuk melalui interaksi dan bertujuan untuk membantu memahami bagaimana bahasa dibentuk melalui interaksi. Pendekatan ini berfokus pada temporalitas, implikasi, aktivitas, dan perwujudan dalam interaksi. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas tentang pengertian linguistik internasional atau sering disebut dengan IL. Sekarang kita lanjut menuju ke sejarah linguistik internasional. Sejarahnya yaitu linguistik internasional sebagian merupakan pengembangan dalam analisis percakapan yang berfokus pada pertanyaan penelitian linguistik. Sebagian merupakan pengembangan tata bahasa emerging atau tata bahasa fungsional pantai barat. Kedua pendekatan tersebut dapat dilihat secara efektif digabungkan ke dalam linguistik internasional, tetapi juga dengan sosiolinguistik internasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis percakapan. Analisis percakapan sementara memang mempelajari bahasa sejak awal. Ia tumbuh dari sosiologi dan sering berurusan dengan pertanyaan dan topik penelitian sosiologis. Namun, seiring berjalannya waktu, ahli bahasa mengadopsi ide dan metode dari analisis percakapan untuk pertanyaan penelitian linguistik. Dan dengan demikian, membingkai wawasan analitik percakapan sebagai pemahaman baru tentang struktur linguistik yang bertentangan dengan teori linguistik lainnya. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang tata bahasa yang muncul dan tata bahasa fungsional pantai barat. Tata bahasa yang muncul diusulkan oleh Paul Harper dan mendalilkan bahwa aturan tata bahasa muncul ketika bahasa diucapkan dan digunakan. Bahasa ini muncul yaitu dari zamannya Yunani kuno bahkan sampai zaman sekarang, yaitu sering disebut dengan zaman modern. Tata bahasa yang muncul dan tata bahasa fungsional pantai barat ini bertentangan dengan postulat tata bahasa a priori, gagasan bahwa aturan tata bahasa ada dalam pikiran sebelum produksi ujaran, dibandingkan dengan prinsip-prinsip tata bahasa generatif dan konsep tata bahasa universal. Sekarang kita membahas tentang pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda untuk menyelidiki hubungan gramatikal dan interaksi waktu nyata dan penggunaan bahasa. Selanjutnya, topik normativitas dalam wacana atau norma sosial
sama-sama berkontribusi pada bagaimana percakapan berfungsi. Ada kesamaan yang digunakan kedua belah pihak dalam percakapan. Nah, yang terakhir di sini saya referensinya dari buku Verkalen Elizabeth tahun 2014. Yang kedua, di sini saya mengambil dari Bart Weingarten Dagmar tahun 2008. Yang ketiga, saya juga mengambil dari Verkalen Elizabeth Selting Marget 2018. Yang keempat itu adalah dari Notice Linguistic Walter de Gruyter tahun 2000. Sampai di sini saja video yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.